kalau Ustadz menyiapkan makanan pagi, siang, sore dan berlaku setiap hari sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, Ustadz senang. Karena apa? Kita akadnya, motifnya adalah memberi makan para santri, akadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian supaya tidak merasa berat melaksanakan ini ya, melaksanakan amanah memberi makan kurma ini, niatkan ikhlas, niatkan beribadah, niatkan bersedekah untuk memberi makanan kepada kurma. Jadi kita ngerapat kurma ini kita kembalikan kepada kebutuhan diri kita ya, bahwa kita itu setiap pagi, siang, sore itu butuh makan. Nah, bagaimana caranya supaya pagi itu makan kita kenyang, supaya nyampe energi kita sampai siang, dan siang kita makan cukup supaya nyampe nanti sampai sore atau malam. Jadi jangan sampai kita makan hanya asal makan 1 sendok. Nah, kalau 1 sendok itu nanti jam 7 pagi sudah lapar lagi. Dan kalau tidak diberi nutrisi tubuh kita, ya kita akan penyakitan. Jadi kalau kita ngasih minum kurma seperti ini, itu niatkan rasakan bahwa kita sedang memberi, bersedekah, memberi makan, memberi minum kepada kurma, bersedekah. Dan kalau kita mau ngasih ya supaya dia cukup, ya kita penuhi ini, penuh seperti ini, dilihat seperti ini, penuh kan, penuh. Nah, kalau penuh seperti ini artinya dia bisa bertahan sampai 2, 3 atau 4 hari. Artinya juga nanti kita tidak akan sering-sering nyiram lagi. Semakin pekerjaan kita tuntaskan, semakin kita bisa tidak setiap hari menyiram, seperti itu. Nah, kalau kita tidak tuntas, setiap hari tidak disiram, maka yang terjadi adalah akan terjadi penyakitan ini, akan terjadi kekurangan nutrisi. Nah, semua ini, satu area ini, kalau dilakukan penyiraman, memberi minum dengan benar seperti ini tidak sampai setengah jam waktunya. Jadi, ayo, ini ya semua bertanggung jawab kita di sini. Tetapi dalam hal ini leading sektornya, tanggung jawab utamanya kita serahkan kepada Mas Galih. Ini area tanaman kurma ini adalah media pembelajaran. Ustadz bisa melakukan itu semua sebelum kalian ditugasi seperti ini. Ustadz sendiri kan sampai sebesar ini, pohon-pohon ini. Tapi terus kalian tidak pintar, kalian tidak dapat apa-apa, tidak dapat ilmu, tidak dapat kesempatan memperoleh pahala yang besar dari sebab memberi makan kurma-kurma ini. Kan eman. Makanya ini Ustadz kasihkan tugas utamanya, penanggung jawabnya adalah Mas Galih. Tetapi Mas Galih tidak harus setiap menyiram itu tidak harus sendiri, bisa ngajak ke teman-temannya, bisa mengerahkan, memberi pengertian temannya. Dilihat sambil lalu, sambil jalan dilihat. Kalau sekiranya media tanamnya itu sudah kering, kalau sekiranya media tanam sudah kering, dicukir dengan jari. Kalau di dalamnya itu juga kering, kalau masih basah biarin, nggak masalah, belum begitu butuh. Tapi kalau dicongkel dengan tangan, dengan jari, ternyata media tanam yang di dalam juga sudah kering, ya itu berarti sudah sangat butuh minum. Kasih minum. Sebagaimana ustadzah memikirkan ramsum atau menu kalian setiap pagi, siang, sore, jangan sampai telat. Ya, itu tanggung jawab penuh. Ustadzah itu bertanggung jawab penuh. Bagaimana agar pagi ada makanan, siang ada makanan, sore ada makanan, supaya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita semua ini, kalian semua ini tidak telat dan tidak mengganggu kesehatan kita semua. Nah, kurma-kurma ini sama. Bagaimana kita harus memikirkan jangan sampai mereka telat mendapatkan asupan penyiraman ini, makanan ini. Jadi motifnya kalau ustadzah menyiapkan makanan pagi, siang, sore dan berlaku setiap hari sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, ustadzah senang. Karena apa? Kita akadnya, motifnya adalah memberi makan para santri, akadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian supaya tidak merasa berat melaksanakan ini ya, melaksanakan amanah memberi makan kurma ini, niatkan ikhlas, niatkan beribadah, niatkan bersedekah untuk memberi makanan kepada kurma. Kalian tidak ditugasi untuk memberi pemupukan, ya tidak ditugasi mempruning dan lain sebagainya. Hanya ini tugas yang paling ringan, hanya memberi minum, memberi makan dengan air.
Dan air pun juga kalian tidak beli. Ya, air pun tidak beli, hanya melaksanakan, melakukan, sudah tersedia semuanya. Kalau Ustadz ngasih makan kalian, ngasih makan kita semua di sini, ya harus beli. Berasnya harus beli, semuanya harus beli. Mana menu yang harus ganti-ganti, mana untuk menyesuaikan, mengadaptasikan selera supaya tidak jenuh dan lain sebagainya. Nah, kurma ini sangat gampang buat kalian kan, hanya memberi minum dengan selang yang sudah ada, dengan air yang sudah ada tersedia. Kalian tidak keluar uang, ya, tidak harus bervariasi, hanya satu amanahnya, menjaga, mengawasi supaya tidak sampai kekurangan air. Sebenarnya tadi malam yang Ustadz sampaikan habis sholat isya, gampang sekali, kurmanya sudah kering, waktunya nyiram, misalnya seperti itu. Itu satu. Itu sebenarnya ada dua pelanggaran. Yang pertama, kenapa kok harus diingatkan? Padahal hal seperti ini sudah dari awal-awal Mas Gari di sini sudah kita pasrahi. Satu itu ya, kenapa harus diingatkan. Yang kedua, tidak langsung dikerjakan. Sebenarnya kalau itu langsung dikerjakan setelah turun sholat isya, sebelum makan malam, itu kalau dikerjakan setengah jam tuntas ini semua sudah selesai. Nah, akhirnya tidak dikerjakan, berlarut-larut, setelah makan juga tidak dikerjakan, berlarut-larut, akhirnya malam itu pun kalau nggak diingatkan, nggak diteriakin, nggak dikerjakan. Dan dikerjakan pun ternyata hanya sepojok yang ada di depan aula. Nah, kenapa Ustadz yang tadi malam mengingatkan itu kenapa? Karena air kita kalau malam kan banter, sehingga pekerjaan akan cepat selesai. Sebenarnya sudah mikir, kita memberikan pengarahan sudah mikir. Nah, jadi pekerjaan itu dikerjakan selekas mungkin agar tuntas dan agar beres urusan. Nah, coba itu selangnya, mari sekalian yang sini, coba lihat yang sini. Ini ya, kita sambil nyiram, kita sambil melalui apa yang kita lalui yang terlihat ya, sambil lalu. Ini kita semua kerjakan sambil lalu. Sambil lalu kita lihat ada rumput-rumput, sambil nunggu airnya itu meluap penuh. Ya tangan kita sambil mencabut di rumput-rumput seperti ini. Sambil jalan kita berangkat ke musola, pulang ke musola, kelihatan di media tanam itu ada rumput. Langsung sambil jalan satu. Nanti dicuci tangannya masuk musola. Pulang dari musola kelihatan cabut satu. Nggak perlu mengagendakan khusus acara cabut rumput, tidak perlu. Nah, ini namanya peka terhadap lingkungan, peka terhadap tanggung jawab kita semua, ikut merasa memiliki. Dan pada hakikatnya kita berada di mana kita hidup, disitulah milik Allah yang diamanahkan untuk kita rawat. Karena manusia kan, kita tahu kan ya, manusia itu apa? Khalifah di bumi. Jadi jangan berpikir ini punya siapa, ini tempat siapa. Dimanapun kita berada, kalau ada sesuatu yang tidak pas itu ya, dan kita bisa laksanakan itu. Di kamar mandi musola ketika terlihat kotor, ya nggak usah disuruh, bismillah, ini milik Allah, milik kita semua gitu. Cabut rumput seperti ini, berjalan ke aula, depan Allah ada apa kelihatan cabut, sambil menunggu. Ini bukan mengadakan waktu khusus kan, waktu kita yang untuk siram-siram seperti ini sambil lalu, sambil kelihatan dicabut, kan nggak susah, kan nggak berat seperti itu sebenarnya. Nah kalau yang ini butuh banyak ini, karena media tanamnya kan besar, planter bag namanya. Apalagi yang ada di tanah, yang sudah nancap di tanah, yang sudah di grounding, itu harus disiram antara 20 sampai setengah jam. Karena di bawahnya sudah diberi rongga-rongga, airnya bisa menampung ke bawah. Seperti ini caranya. Sampai penuh, airnya sampai kenyang, itu istilahnya sampai kenyang, agar nyampe ke penyiraman berikutnya. Coba lihat seperti ini. Ini kan masih kering. Artinya ini air hanya tadinya nyiramnya hanya di permukaan saja. Ini harus sampai kering, harus sampai basah semua media tanam ini. Kalau nanti airnya itu sampai meluap, berarti kan dia meresap, dan itu bertahan beberapa hari ya, sampai seperti ini. Coba guruma-guruma yang ada di sekitar sambil nunggu airnya penuh, sambil di tangan yang kiri ini sambil mencabut-cabut seperti itu. Sambil kalau ada sesuatu yang tidak pas, dipas-paskan ya, dibenerin gitu. Itu caranya merasa betul bahwa kita itu melakukan sesuatu atas dasar kita bersedekah atas apa yang kita kerjakan itu, sehingga kita senang gitu, mengerjakan dengan senang, dengan puas gitu, dengan puas, tidak merasa disuruh-suruh. Ini semua harus dicabut seperti ini. Jadi bersedekahnya tidak hanya memberikan
nutrisi minuman, tetapi juga mencegah dari gangguan-gangguan. Itu juga satu tindakan amal soleh yang luar biasa apabila dihadirkan niat secara ikhlas dari dalam hati kita. Nah ini semua jadi media pembelajaran buat kalian semua. Dalam hal ini kita pokokkan tugas utamanya kepada Mas Gali. Dan yang bukan kurma, di samping kurma, di kanan kiri kurma, yang memang butuh air kelihatan sambil lalu juga disiram. Gitu ya, kerjakan coba itu yang sebelah sana. Nah sebelah sana, sampai sana nanti dilihat mana yang masih kering, mana yang lebih kenyang, lebih baik, sampai ini airnya mumpung masih jalan. Siang sedikit ini sudah nggak ada air. Ya,